Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang Keraton Ratu Boko adalah istana Ratu Bilqis. Situs Keraton Ratu Boko adalah sebuah kerajaan, bukan candi. Ini terbukti dari arsitektur bangunan keseluruhan yang memiliki pintu gerbang, benteng, keputren, tempat perabukan jenazah, pendopo, dan paseban. Di tempat ini juga kita bisa melihat adanya pemandian, taman keraton, dan alun-alun keraton. Letak dari Keraton Ratu Boko berada di Jalan Raya Piungan Prambanan, kilometer 2, Gatak, Boko Harjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, atau sekitar 3 km dari lokasi Candi Prambanan. Menilik sejarah Keraton Ratu Boko tidaklah mudah, karena sampai tahun 2000-an terus berkembang teori soal keraton yang dikaitkan dengan kisah Roro Jonggrang ini. Fahmi Basya, seorang peneliti matematika Islam, mengatakan bahwa Keraton Ratu Boko adalah bagian yang menjadi kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Bahkan di dalam bukunya, Fahmi Basya menjelaskan bahwa Candi Borobudur adalah istana Nabi Sulaiman yang dipindahkan dari Keraton Ratu Boko yang dipercaya sebagai Keraton Ratu Bilqis. Pada penelitiannya, Fahmi Basya bahkan meyakini negeri Sabah yang disebut dalam kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis sesuai dengan kondisi geografis Wonosobo, tempat yang bersebelahan dengan Magelang di mana Candi Borobudur berada. Negeri Sabah ini, menurutnya, bahkan membentang dari Yogyakarta hingga Wonosobo di sebelah utara, dan Boyolali hingga Kulon Progo di sebelah timur dan barat. Meski sempat mengejutkan, namun penelitian yang ditulis menjadi buku Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman ini tidak membuat gaduh dan cenderung mereda seiring waktu. Fahmi Basya sendiri tidak menerbitkan buku lanjutan soal penelitian itu, sehingga satu-satunya versi yang mengaitkan antara Borobudur, Keraton Ratu Boko, dan Ratu Bilqis hanya bukunya itu. Berbeda dengan versi Fahmi Basya yang mengidentikan Ratu Boko dengan Ratu Bilqis, justru pada sejarah Jawa, Ratu Boko adalah seorang pria yang berpawakan besar, dan karena gagahnya serta kerasnya dan keberaniannya sering dianalogikan sebagai Buto, dan lebih dikenal dengan Prabu Boko. Prabu Boko memiliki seorang putri yang sangat cantik yang bernama Roro Jonggrang. Meski kerajaannya berada di bawah kekuasaan kerajaan Pengging, namun karena Prabu Boko dikenal keras dan diktator, maka ia melakukan pemberontakan dengan tujuan ingin menguasai kerajaan Pengging. Bersama dengan Pati Gupolo, Prabu Boko melakukan perang terbuka dengan pasukan kerajaan Pengging. Melihat peperangan yang sudah banyak memakan korban, Raja Pengging, Prabu Damarmoyo, mengutus anaknya Pangeran Bandung Bondowoso untuk menumpas pemberontak. Akhirnya tewaslah Prabu Boko dalam peperangan tersebut. Pati Gupolo pun lari kembali ke dalam Keraton Ratu Boko karena dikejar Bandung Bondowoso dan pasukannya. Di istana Ratu Boko, rupanya Bandung Bondowoso jatuh cinta dengan putri Prabu Boko, yaitu Roro Jonggrang, dan berniat untuk mempersuntingnya. Roro Jonggrang meminta syarat pada Bandung Bondowoso untuk membangun sumur Jalatunda dan 1000 candi dalam satu malam. Singkat cerita, setelah tinggal 1 candi lagi, Roro Jonggrang membakar jerami di arah timur dan beberapa orang suruhannya menumbuk padi di Lesung. Hal itu membuat jin yang membantu pembangunan Candi Bandung Bondowoso tunggang langgang karena terangnya alam oleh bakaran jerami, dan suara lesung serta kokok ayam tengah malam itu dianggapnya pertanda fajar sudah tiba. Gagallah rencana Bandung Bondowoso menggapai mimpinya
untuk mempersunting Roro Jonggrang. Imbasnya ia murka dan mengutuk Roro Jonggrang menjadi bagian dari candi, sehingga Roro Jonggrang mematung menjadi patung. Bukti sejarah yang ada di Keraton Ratu Boko adalah prasasti Abhayagiri, yang menjadi salah satu bukti otentik sejarah penggunaan Keraton Ratu Boko. Dalam prasasti disebutkan, seorang tokoh bernama Teja Purnapane Panangkarana yang dikenal sebagai Rangkai Panangkaran tahun 746 sampai 784 Masehi, yang merupakan Raja Mataram kuno. Minimnya catatan sejarah Jawa pada masa ini mengakibatkan adanya dua versi penafsiran soal Raja Mataram kuno ini. Ada yang berasumsi bahwa Rangkai Panangkaran berasal dari Wangsa Selendra, dan ada juga yang mengatakan berasal dari Wangsa Sanjaya. Namun dalam prasasti Abhayagiri disebut soal kawasan wihara di atas bukit yang dinamakan Abhayagiri Wihara, atau wihara di bukit yang bebas dari bahaya. Rangkai Panangkaran mengundurkan diri sebagai raja karena menginginkan ketenangan rohani dan memusatkan pikiran pada masalah keagamaan. Salah satunya dengan mendirikan wihara yang bernama Abhayagiri Wihara pada tahun 792 Masehi yang dikenal dengan Keraton Ratu Boko ini. Dalam prasasti tersebut dapat disimpulkan bahwa Rangkai Panangkaran menganut agama Buddha. Terlebih ada bukti arca Dhyani Buddha di keraton tersebut. Yang menarik, di keraton ini ditemukan pola unsur-unsur agama Hindu dengan adanya arca Durga, Ganesha, dan Yoni. Melihat adanya sejumlah versi dari sejarah Ratu Boko, maka perlu adanya penelitian lebih lanjut soal fungsi dan pada era apa keraton ini dibangun. Setidaknya perlu ditarik benang merah sejarah antara Rangkai Panangkaran yang menjadikan keraton tersebut sebagai vihara dan Prabu Boko yang menjadikan Keraton Ratu Boko sebagai pusat pemerintahan kerajaan. Namun bisa jadi keduanya, baik Ratu Boko maupun Rangkai Panangkaran, sama-sama pernah mendiami keraton yang sama pada kurun waktu yang berbeda. Dengan ditarik benang merah sejarah antara keduanya, maka khasana sejarah Indonesia akan semakin beragam dan bisa menjadi pelajaran berharga bagi contoh persatuan dan kesatuan bangsa ini.